Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi. Ya Sayyidina ya Rasulullah nasalka syafa'ata yawmal akbar yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin Rasulillah. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kullu dhalalatin finnar. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana naf'an bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul ghusli. Beberapa fardunya mandi. Terkait dengan urusan mandi, bahwa dalam sejarah peradaban manusia, mandi itu sudah dikenal dan dipraktekkan oleh manusia-manusia zaman prasejarah. Jadi sebelum manusia itu mengenal tulisan, manusia purba dahulu sudah juga mengenal yang namanya mandi. Mandi dengan tata cara yang sangat-sangat sederhana, sangat terbatas. Mereka manusia prasejarah menggunakan sesuatu yang ada di alam sebagai tambahan di luar menggunakan air. Maka sejarah mengatakan orang dulu, orang prasejarah itu mandi menggunakan air plus tanah sebagai bantuan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang sulit dihilangkan jika hanya menggunakan air. Manusia modern merubah tanah menjadi formula yang lebih maksimal, yaitu sabun. Nah, padahal kalau sabunnya itu hanya berbentuk cairan saja, itu sulit untuk bisa mengangkat daki. Maka ditemukan formula lagi namanya scrub atau luluran. Nah, luluran itu kan nggak lembut ya Pak. Luluran mah rada kasar lah, ada pasir-pasirnya. Sebenarnya hal itu mengadopsi tata cara mandi orang zaman prasejarah, zaman belum dikenal tulisan. Makanya saya pernah katakan ini, dulu Nabi Muhammad itu dalam riwayat diceritakan membersihkan kotoran atau membersihkan air liur anjing itu dengan cara menyelipkan tanah di dalamnya. Nah itu kalau kita telusuri lebih dalam, itu tujuannya memang untuk menghilangkan kadar minyak atau kadar lendir yang terlalu banyak. Maka digunakanlah debu atau tanah dalam 7 kali basuhan itu. Manusia modern masih mempertahankan tata cara Nabi menggunakan debu ataupun tanah dari 7 kali basuhan, tapi sebagian ulama kontemporer mencoba untuk meracik formula baru
agar tidak lagi menggunakan tanah atau debu, tapi cukup menggunakan sabun yang bisa menghilangkan lendir. Nah, bagi manusia prasejarah, orang-orang yang bersih, orang-orang yang sering mandi, mereka punya keyakinan orang tersebutlah yang paling dekat dengan dewa. Paling bersih badannya, paling dekat dengan dewa. Maka dalam sejarah Mesir kuno, para raja-raja, para bangsawan, para hartawan pada zaman Mesir kuno itu memerintahkan budaknya untuk mencari air dan mengucurkan ke tubuh si majikannya. Karena bagi mereka kebersihan itu sebagai tanda dekatnya mereka dengan dewa-dewa mereka. Pada agama modern, baik itu Samawi ataupun agama Arodi, mandi pun menjadi sesuatu yang sangat penting. Beberapa agama menggunakan tata cara mandi untuk mencucikan diri dari dosa-dosa terdahulu. Mohon maaf jika salah, di beberapa kebiasaan orang Katolik, ya mereka harus menceburkan badan ya ke dalam air, kemudian mengangkatnya, maka sudah dianggap suci. Orang Hindu punya kebiasaan mandi di sungai Gangga, orang Buddha punya kebiasaan juga mandi. Bahkan umat Muslim sekalipun itu dianjurkan untuk melaksanakan mandi ketika hendak melakukan ritual-ritual keagamaan. Idul Fitri, Idul Adha, masuk kota Mekah, masuk kota Madinah. Artinya perbuatan mandi ini memang sudah menjadi kesepakatan manusia bahwa hal tersebut adalah positif dan mampu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Nah, pada manusia modern, mandi, Waalaikumsalam, mandi menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan tiap hari. Beda dengan manusia prasejarah. Kalau manusia prasejarah itu mandi hanya pada saat-saat tertentu saja. Ketika hendak melaksanakan perkumpulan, ketika hendak rapat ketemu dengan raja, atau ketika ada persembahan kepada dewa-dewi. Tapi manusia modern menjadikan mandi sebagai rutinitas sehari-hari. Furudul ghusli isnani. Fardunya mandi cuma 2, beda sama furudul wudu. Kalau furudul wudu mah banyak, kalau fardunya mandi cuma 2. Al-awwalu an-niyatu, yang pertama adalah niat. Semua kegiatan keagamaan, ritual-ritual keislaman dalam mazhab Syafi'i diatur dengan salah satu kefarduan namanya niat. Karena bagi mazhab Syafi'i, niat itu mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam diterima dan sah atau tidaknya ibadah seseorang. Maka dalam mandi pun ada niatnya. Waktuha awalul ghusli. Kapan mengucapkan niat atau kapan menggerentekkan niat dalam hati? Di awal mandi. Li'annal badana fil ghusli kal adwil wahidi. Karena badan di saat mandi itu seperti anggota yang satu. Kapanpun, dimanapun badan kita basuh pertama kali, disitulah niat kita mulai dihitung. Disitulah mandi wajib kita mulai dihitung. Misal, saya mah biasanya kalau mandi basuh dari kaki dulu. Ya udah, berarti dari kaki itu mulai dihitung kita melaksanakan mandi. Kalau saya mah biasanya tangan dulu yang dibasuh, ya nggak apa-apa. Dari tangan itu berarti mulai kita mandi. Enggak harus niat itu langsung basuh kepala, enggak harus. Takutnya mandi subuh-subuh, basuh dari kepala,
yang terjadi sering di kampung di Indonesia itu adalah matinya di mana? Di kamar mandi, jatuh padahal bukan jatuh, padahal kaget kena air dingin, kemudian tiba-tiba darahnya harus terlalu cepat mengalir ke otak, akhirnya kalau bahasa kita mah serangan jantung berdebuk di kamar mandi, gak ketahuan ya. Makanya silakan dari manapun kita memulai mandi, maka disitulah kita menggeretakkan niat di dalam hati. Saya ulangi lagi bahwa niat itu mahalluhu an wahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya di hati, bukan di lafal, bukan di lisan, bukan di mulut. Ya. Saya sering katakan ini karena masih banyak di antara kita di daerah sono yang niat itu masih dikatakan di mulut. Ya. Di mulut mana namanya talafud, sok lafalkan di mulut tapi hatinya ikutan ngomong, ikutan berbicara. Idza jitama'a alaihi ghuslani wajibani fa aktsaru kal jima'i wa khurujil maniyyi fa hal takfi anhuma niyatun wahidatun. Kalau ada orang melakukan mandi wajib tapi akibat dua perkara mewajibkan, keluar sperma atau hubungan biologis, kan itu dua perkaranya. Kalau hubungan biologis doang gak keluar sperma, kan penyebabnya cuma satu, hubungan biologis. Tapi ketika keluar sperma juga berarti ada dua yang menyebabkan orang itu wajib mandi. Apakah niatnya harus dua kali? Nawaitul ghusla li raf'il janabati lil wat'i, atau nawaitul ghusla li raf'il janabati li khurujil maniyyi. Dua jadinya tuh niatnya. Apakah harus dua-duanya atau satu doang? Maka na'am takfi niyatun wahidatun lahuma. Maka cukup untuk niat satu kali. Ya udah, mau niatnya apa? Niat mandi wajib janabah, apa niat mandi wajib keluar sperma? Sok satu aja. Kalau mau umum ya udah niat mandi janabah aja, selesai. Jadi nggak harus dua kali niat. Mas'alatun yang kedua, idza jitama'a ghuslu fardin wa ghuslu sunnatin fa hal takfi niyatu ahadihima? Jika kumpul dua mandi, yang pertama mandi fardu, mandi wajib, yang kedua mandi sunnah, fahal takfi niyatu ahadihima, apakah cukup niat salah satunya? Ada orang hari Jumat itu ada mandi sunnah, mandi sebelum sholat Jumat, mandinya sunnah, tapi dia juga habis berhubungan biologis, berarti niat mandinya mandi wajib. Apakah boleh niatnya satu doang? Niat saya mandi sholat Jumat sunnah, boleh enggak? Fahal takfi niyatu ahadihima? La, enggak. Kalau berkumpul satu sunnah satu wajib, maka niatnya harus keduanya. Niat saya mandi wajib, niat saya mandi sunnah Jumat. Atau niatnya satu aja, niat saya mandi wajib. Kalau niat saya cuma mandi sunnah, maka mandi wajibnya jadi nggak sah. Jadi niatnya satu aja, niat saya mandi wajib doang, maka insya Allah sunnahnya ke bawah. Tapi kalau niatnya cuma mandi sunnah doang, maka yang wajibnya nggak ke bawah. Yang afdol di bawah dua-duanya. Niat saya mandi wajib karena janabah, niat saya mandi sunnah karena sholat Jumat. Dapat dua-duanya. Kaifiyatun niyati fi ghuslil fardi. Bagaimana cara berniat dalam mandi wajib? Yanwi biqalbihi. Niat di hatinya. Wa yusannu ayyatalaffadhu, dan disunnahkan untuk melafalkan. Bagaimana niatnya? Nih pendek semua niatnya, nggak ada yang panjang nih. Nawaitu raf'al janabati, selesai. Nawaitu raf'al hadathil akbari, selesai. Nawaitu fardul ghusli, selesai. Nawaitu toharoti lissol, nawaitu toharota lissolati, udah cukup. Selama ini yang kita tahu gimana bang niatnya? Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari arba'at takbiratin fardhu kifayah, itu kepanjangan kan kayak sholat jenazah.
Kalau kita yang dulu tahu nawaitul gusla li rafil hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Dulu kita masih zaman cupu dikasih yang itu. Nggak apa-apa, betul itu. Itu untuk menjadikan pelajaran kita ketika ilmu kita belum banyak. Sekarang kan ilmunya udah banyak. Kalau orang ilmunya makin banyak, makin enak Pak ibadahnya. Nggak usah panjang-panjang. Kalau orang takbirnya masih lama, Allahu Akbar, masih kelamaan, belum banyak ilmunya. Kalau orang udah banyak ilmunya, sebentar doang, Allahu Akbar. Niatnya udah makin cepat, nggak harus panjang-panjang. Jadi orang makin banyak ilmunya, makin singkat. Pak Eka belum belajar naik motor, udah boleh belum melepas tangan? Belum, harus pakai 2 tangan. Tapi udah lancar, boleh nggak berdiri di atas motor? Boleh. Valentino Rossi kalau habis menang, di mana berdirinya? Di atas motor lepas tangan. Tapi jangan macam-macam kalau belum lihai. Pakai 2 tangan dulu, begitupun kita. Kecil mah iya diatur. Niat wudu, nawaitul wudu ali rafil hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Li kecil, nawaitul gusla rafil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Sekarang kita makin gede, dapat ilmunya lebih banyak. Ya kalau ada yang bisa singkat, kenapa enggak? Takutnya belepotan doang mulutnya, namanya kita udah rada banyak usianya ya. Ntar lidahnya ke pelinder takutnya. Jadi boleh nawaitu raf'al janabah. Kagak bisa, saya mau kagak bisa bahasa Arab. Boleh enggak niat bahasa Indonesia? Boleh. Pas ngucurin air ke kepala, niat saya mandi junub, boleh. Niat saya mandi hadas gede, boleh. Niat saya mandi buat sholat, boleh. Niat saya mandi wajib, boleh. Itu aja udah, jangan kepanjangan. Ya. Jadi sudah mencakup semuanya. Kok nggak ada wajibnya? Kok nggak ada lillahi ta'alanya? Lah yang namanya mandi janabah mah di mana-mana hukumnya wajib, nggak kudu disebutin wajibnya. Kenapa dulu mah kita disebutin? Supaya ngasih tahu ke kita bahwa mandi janabah itu wajib. Kita udah 40 tahun, udah 50 tahun sekarang masih ya kagak tahu hukum mandi junub itu wajib. Kan udah tahu. Kalau udah tahu mah disingkat udah. Bahasa kerennya wa hadfu ma yu'lamu jaizun kama. Membuang sesuatu yang udah diketahuin boleh. Jadi nggak usah panjang-panjang. Orang makin tinggi ilmunya, makin singkat omongannya. Coba kata-kata mutiara ada yang panjang? Nggak ada, pendek semuanya singkat. Makin tinggi berarti ilmunya. Boleh niat ngilangin junub, niat ngangkat hadas besar atau niat mandi hadas besar, fardunya dibawa enggak usah. Lillahi ta'alanya dibawa enggak usah. Kalau orang mandi janabah udah pasti lillahi ta'ala. Kayak kita niat sholat wajib zuhur. Allah artinya ngomong, niat saya sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah Ta'ala. Yang namanya sholat zuhur ya 4 rakaat. Yang namanya sholat pasti madep kiblat. Yang namanya sholat pasti lillahi ta'ala. Jadi singkatnya gimana? Niat saya sholat wajib zuhur makmum bar, enak. Coba Allah bar, beres selesai. Nggak kudu lama-lama. Coba kalau kelamaan. Iya. Ini nggak kudu lama-lama. Saya mau ngajarin fikihnya yang gampang-gampang aja lah, nggak mau yang ribet-ribet. Udah ribet, kita udah pernah ribet dulu ya. Sekarang kita saatnya santai-santai. Anak kita jangan diajarin yang kayak gini dulu Pak. Anak kita diajarin yang step awal dulu. Usolli fardul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kayak gitu toh ngapalinnya. Ya biarin belepotan kayak apa? Arti kecil. Niat wudunya gimana Pak? Nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghari fardul lillahi ta'ala. Niat mandinya semuanya ajarin dulu gitu. Entar dia akan menemukan caranya sendiri dalam beribadah. Dan nantinya dia akan tahu hukum-hukum dari segala sesuatunya. Gitu. Kalau udah gede mah jangan diribet-ribetin sama yang susah-susah, ya Pak. Yang kedua, tadi rukun pertama niat. Yang kedua, ta'mimul badani bil ma'i. Meratakan badan menggunakan air. Fayata'ahadul mawadi'allati yukhsha adamu wusulil ma'i ilaiha.
maka berusaha mengalirkan tempat-tempat yang dikhawatirkan tidak sampai air kepadanya. Kal ibtoini kayak ketek, wa ma'ati fil batoni lipatan-lipatan perut, wal udhunaini kedua kuping, wa ma bainal fakhidaini dan barang yang diantara selangkangan, wa ma bainal ilyataini dan barang yang ada di sela-sela pantat. Tuh Pak, kalau mandi jangan kejebar-kejebur doang, keteknya kagak diangkat. Keteknya kudu basah, yang namanya mandi wajib Pak. Nggak boleh sampai nggak basah. Belahan pantat kita, tuh belahan pantat, kudu basah juga. Mana batasan yang wajib kena air ketika kita mandi? Saat nongkrong kelihatan, kita nongkrong nih, kelihatan itu yang wajib kena air. Sela-sela selangkangan, wajib kena air. Jangan terburu-buru mandinya. Selangkangan ayo digosok-gosok pantat, sela-sela pantatnya juga digosok. Gosok nggak apa-apa, tetap hitam juga. Yang namanya itu memang udah ditakdirin hitam, selangkangan mah. Ya, pantat udah pasti ditakdirin hitam. Ya, kadang-kadang kita itu tidak tahu batasan mana kita harus membasuhnya, walhasil itu tidak terkena air. Kuping nggak terkena air, lagi mandi mulutnya mingkem, nggak kena air. Nggak boleh, wajib basah semuanya. Lipatan-lipatan telinga juga wajib basah semuanya. Ketek-ketek dibuka, kosrokin semuanya. Angkat tangan ketika mandinya. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang tertinggal dan tidak terkena air. Ratakan. Tuh rukunnya cuma dua. Niat sama meratakan ke seluruh tubuh. Enggak wajib runtut. Enggak wajib pala dulu, kaki dulu, muka dulu, enggak. Dari manapun kita mandi sah. Makanya sah mandi junub langsung nyemplung ke empang, langsung nyemplung ke kali, langsung nyemplung ke sono, kali Cisadane, sah. Ya, sekalian mandi jenazah itu mah. Cisadane mah mati ntar. Kenapa sah? Karena memang tidak ada runtutan rukun yang harus dilakukan secara bertahap, nggak ada. Semuanya blek jadi sekaligus. Masalah tuh guslil aklaf. Ini ada masalah kalau membasuh kuluf. Kuluf itu roksud zakar, helmnya. Ay guslu ma tahtal jildatil kulfati allati tuqta'u indal khitan. Maksudnya kulit yang dipotong ketika khitan. Ada orang nggak disunat, sampai gede takut disunat. Emang sunat hukumnya wajib apa sunnah? Sebagian ulama mengatakan nggak wajib, sunnah. Sebagian ulama lagi, mayoritas jumhur ulama mengatakan wajib bagi laki-laki. Satu lagi mengatakan nggak wajib, sunnah doang. Tapi dikit, selainnya mengatakan wajib. Kalau perempuan, sebagian mengatakan tidak perlu, sebagian lagi mengatakan sunnah. Nggak ada yang mengatakan wajib kalau perempuan. Oleh kedokteran haram sekarang ini. Coba dah kalau ke bidan-bidan Kemenkes itu, nggak boleh perempuan tuh di khitan. Konon itu akan menimbulkan potensi penyakit dari khitan tersebut. Maka dunia kedokteran modern melarang perempuan di khitan. Kasihan Pak kalau perempuan di khitan. Nanti ada yang tertahan dalam kaitannya dengan hal-hal biologis di dewasanya nanti. Jadi kalau yang sudah punya anak perempuan, sudah kandung di khitan ya sudah. Tapi nanti mau punya anak perempuan lagi, misalnya Ustadz Udin 5 lagi anak perempuan, ya jangan khitan. Itu karena dilarang sama kedokteran. Jadi ada yang mereka tidak bisa merasakan apa yang nantinya dirasakan oleh pria. Jadi tidak maksimal merasakannya. Gimana kalau ada orang belum dikhitan? Apakah wajib?
membasuh yang ketutupnya itu. Yajibu isolul ma'i ila ma tahtal kulfatil aklaf, maka wajib membersihkannya. Kalau ada yang belum dihitan harus dipurut, kulit jadi purut, dikenain air. Fa in ta'adzara wusulul ma'i ilaiha shalla ka faqidit tahuraini. Ada orang nggak dihitan, terus nggak bisa dimasukin air nih. Kulitnya itu susah, ditarik-tariknya susah, nggak mau ke buka-buka. Maka dia sholat seperti halnya orang yang sholat nggak bisa ketemu air, nggak bisa ketemu tayamum, atau orang beser. Fayajibu alaihil qadha, dia wajib qadha. Selama itu sholatnya masih ada kulupnya, belum dipotong dan nggak bisa kena air, maka sholatnya kayak orang yang nggak ketemu air, nggak ketemu debu. Sholat mah wajib, tapi habis itu dipoto. Kayak kita sholat di pesawat. Sholat di pesawat itu ada debunya? Nggak ada. Ketemu kemudian kita sholat wajib di pesawat nih. Take off dari Indonesia jam 2 pagi. Sampai Arab jam 9. Sholat subuhnya di mana? Di pesawat. Pakai apa? Debu di mana? Jok pesawat Pak, ada debunya. Orang tiap hari disedot sama cleaning servisnya. Debu dari mana? Buka jendela Pak, itu di atas pakai kaca di jendela pesawat mati pada ya. Maka gimana caranya? Maka sholatlah kafaqidit tahurain. Sholat wajib. Sok, udah masuk waktu subuh nih. Pilotnya mengatakan kita sedang ada di langit Bahrain, sedang ada di langit India misalnya. Sudah masuk waktu subuh untuk waktu India bagian barat. Salat subuh. Gimana salat subuhnya? Udah, yang penting takbir, ruku, sujud seketemunya. Tapi pas sampai bandara, sholat lagi untuk mengkodoin yang tadi. Karena kita sholat di atas pesawat itu kafaqidit tahuraini. Tad bisa kita wudhu di lavatory namanya ya. Bisa kita wudhu di lavatory di toilet pesawat. Sok pakai air, iya nggak apa-apa. Tapi masalahnya kita itu sholat nggak ada gerakan rukunya. Gimana rukunya? Mentok ke kursi. Sujudnya mentok juga. Berdirinya duduk tahiyat awal tahiyat akhirnya gimana? Mau di tengah-tengah lorong-lorong. Emang ngadep kiblat? Orang Ka'bahnya ada di bawah. Kita kan di atas ngadep kiblat kemana? Ya, Ka'bahnya ada di bawah, kecuali nunggu kita ini ya pesawatnya lagi menunggu begini, baru bisa ngadep Ka'bah mungkin. Maka itu tidak menjadikan kita sholat melakukan rukun-rukun, hilang rukunnya. Jadi kalau orang sholat di pesawat itu hanya sekedar lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu sholat. Turun dari pesawat wajib qadha lagi. Mana dalilnya Nabi Muhammad sholat di kendaraan? Gak ada. Illa sholat sunnah. Kecuali sholat sunnah. Kalau di kendaraan Pak, Bapak mau sholat sunnah berkali-kali, bodo amat. Sah aja kalau sholat sunnah mah. Sholat sunnah mah sekenanya kita. Bisa berdiri syukur, gak bisa berdiri ya sambil duduk. Tapi kalau sholat wajib, selama kita bisa berdiri, wajib berdiri. Kalau gak bisa berdiri, baru boleh duduk. Itu mah kita bisa berdiri, tapi tempatnya tidak memungkinkan. Maka sholatnya dihormatil waktu. Ini barangkali ada yang besok minggu depan atau bulan depan mau pada umroh. Ya, jadi kalau sholat di pesawat, sholat aja, habis sampai di darat diqadhain lagi sholatnya. Ya, jangan ikut-ikut yang orang-orang tiba-tiba sholat pesawat pakai debu jok. Orang Nabi Muhammad pakai debu yang kelihatan kok di tanah. Ini pakai jok. Kalau mau bawa debu dari bawah, ya bangsa seember mah buat bagi-bagi di pesawat ya, yang diomelin ya. Itu ya. Jadi kalau tadi yang ada khitan, yang tidak dikhitan, kulupnya menghalangi air jatuh ke zakar,
maka sholat dengan seperti caranya orang sholat yang nggak bisa pakai air, nggak bisa pakai debu, habis itu diqodoin. Ya, itu yang menjadikan kenapa di mazhab Syafi'i khitan itu hukumnya mayoritas mengatakan wajib, karena bahaya kalau ulufnya itu tidak dikhitan. Kedua, kalau kejadian sama jenazah, Ustadzuddin pas mandiin, ini mah jenazah belum disunat, ulufnya masih ada, ini bagaimana? Yughassalu wa la yusalla alaihi inda Romli. Kata Imam Syamsur Romli, itu tidak dimandikan tapi nggak disolatin. Jangan disolatin, kata Imam Romli. Kenapa? Bawa najis dia. Mohon maaf, zakarnya tidak dibersihkan. Jangan disolatin. Jangan disolatin. Cuman sekadar dimandiin. Bengis kalau Imam Romli mah. Tapi wayu yammamu ba'da ghuslih wa yusalla alaihi inda Ibnu Hajar. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, mandiin tapi habis dimandiin tayamumin, habis tayamumin sholatin. Nah, kedua imam besar ini, Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar ini, itu memang sering berbeda pendapat dalam urusan fikih. Nah, biasanya Imam Romli kaku, Imam Ibnu Hajar fleksibel. Terkadang Imam Ibnu Hajar yang kaku, Imam Romli yang fleksibel. Keduanya punya sudut pandang masing-masing, dan mereka itu keduanya dikenal sebagai ulama fikih yang masyhur, yang hafalan hadisnya luar biasa, yang hafalan Qur'annya juga hebat, diakui oleh murid-muridnya Imam Syafi'i bahwa Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar adalah kedua orang yang secara keilmuan luar biasa. Makanya dalam kitab-kitab fikih pendapat Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar sering dipakai. Jadi pinternya bukan pinter gara-gara kuliah di Mekah, kuliah di Mesir, enggak. Dia mah emang balik kecilnya udah bergelut di dunia fikih. Sunanul ghusli, sunnah mandi. At-tasmiyatu, baca bismillah. Bapak kalau mandi baca bismillah enggak? Lupa ya. Kalau nggak bisa di awal, di tengah. Kalau nggak bisa di tengah, di akhir. Kalau nggak lupa ya dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, siwak, gosok gigi dulu, baru kemudian mandi. Kalau lupa ya di tengah-tengah, nggak apa-apa. Kalau lupa juga ya di akhir, nggak apa, biar tetap dapat pesunahan. Yang ketiga, al-qiyamu, mandi itu disunahkannya berdiri. Ya. Yang keempat, istiqbalul qiblati, disunahkannya menghadap kiblat. Mandi menghadap kiblat. Lah, kok mandi menghadap kiblat? Iya, karena mandi mah bukan lagi mengeluarkan kotoran. Mandi mah lagi jalan ibadah. Ibadah itu dianjurkan menghadap kiblat. Ghuslul kaffaini, membasuh kedua telapak tangan. Kedua telapak tangannya dibasuh dulu sebelum mandi. Pastikan kedua telapak tangannya sudah bersih, karena itu yang nantinya bakal ngelap-ngelap badan kita. Ya. Yang keenam, al-madmadatu wal istinsyak, sebelum mandi kumur-kumur plus masukin air ke dalam hidung barengan. Mulut nyedot, hidung nyedot, keluarinya barengan. Mulut kumur-kumur hidung sing-sing, keluar semua. Ketujuh, ayyabula qoblal ghusli in kana min khurujil mani, kencing dulu sebelum mandi kalau setelah keluar sperma. Ini kita katakan di pertemuan yang lalu ya, supaya sisa-sisa spermanya itu keluar semua. Kalau kata Ustadzuddin mah kagak ngebagel ya bang, kalau belum kencing ngebagel. Iya ngebagel, makanya pipisin biar enggak ngebagel. Emang ngebagel enak? Kagak enak pun ngebagel. Pipisin biar enggak ngebagel. Bahasa sepatutnya ngebagel, tahu bahasa Indonesia resminya apa? Izalatul qadari qablahu. Kalau mau mandi wajib, maka sebelum mandi wajib bersihkan dulu. Kalau di badan kita ada kotoran, baru kemudian mandi. Al wudu qablahu au ba'dahu au athna'ahu.
Wudu sebelum mandi, setelah mandi, kalau lupa juga tengah-tengah mandi. Udah dapat sabunan, la ilaha illallah, lupa belum wudu, biar dapat kesunahan, udah wudu aja. Udah selesai mandinya, iya udah nggak apa-apa wudu aja. Sunnah mah udah enak aja mau di mana juga. Yang ke-10 ta'ahudul ma'ati fi ayil amakin allati yusha'adu muslimai ilaiha. Berusaha semaksimal mungkin gosok-gosokin anggota badan yang lipat-lipatannya takut dikhawatirkan airnya tidak mengalir ke dalamnya. Yang ke-11 tahlilu sya'ri, ngusak-ngusak rambutnya, usrak-usrak rambutnya pakai sampoan. Yang ke-12 adalku, gosok-gosokin badan pakai batu, pakai apa sekarang tuh? Spon ya. Pakai spon atau pakai batu, zaman dulu mah pakai batu lah. Sekarang pakai spon, kalau mau rada bersih ya pakai ini. Pakai siksikan ikan tuh yang buat gituin sisik ikan tuh dikerok-kerokin biar ada bersih mah ya sekulit-kulitnya. Atas lisu 3 kali mandinya, jangan sebanjuran doang. 15 al-muwalatu, nuli-nuli. Nuli-nuli itu mandinya sekalian basah, jangan ditunda-tunda. Boleh nggak mandinya ditunda-tunda? Sah nggak mandinya orang yang mandinya nggak langsung tapi ditunda-tunda? Malam kepala doang, besok subuh badan. Sah nggak? Sah mandinya. Jadi supaya nggak ketahuan, ya ini mau udah pada ini sih udah pada gede semua ya. Kalau mau jadi pengantin baru lagi biar nggak ketahuan mertua, malam itu ya rambutnya dulu mandi, besok baru lanjutin basahin yang belum basahnya. Itu cara. Jadi mandi itu sama kayak wudhu, boleh dipisah-pisah. Usaduddin mandi junubnya di sini, tapi pala doang, badannya dia basin awabin, kakinya yang sebelah kanan di al-wusto, kaki kirinya di al-ajom. Ya, boleh itu. Sama-sama wudhu ya, nggak apa-apa. Tapi sunnahnya sekaligus brek basah semua, sunnahnya gitu, jangan dipotong-potong. Ayat tasila masturul aurati, mandinya sunnahnya nutup aurat. Kalau mandi sunnahnya nutup aurat, terutama wahia as-sawatani fayusannu lahu satruhuma haitsu innaha auratuhu fil khalwati. Kalau tidak bisa nutupin aurat, maka yang penting as-sawatani, 2 kemaluan depan dan belakang itu minimal tutupin, pakai celana dalam tutupin. Itu kalau memang kita nggak bisa pakai celana boxer yang sedengkul, usahakan ya pakai celana boxer yang lewatin sedengkul biar tetap tutupin aurat. Tapi kalau nggak bisa ya udah, yang penting pakai celana dalam ya, karena itu adabnya walaupun tidak dilihat orang, tapi ada malaikat yang ngikutin kita kemana-mana. Makanya Ali dijulukinya karramallahu wajah. Sampai wafatnya Ali itu tidak melihat kemaluan orang, bahkan tidak melihat kemaluan dirinya sendiri. Makanya dijuluki karramallahu wajah. Kita mau ngikutin gayanya Ali, pugu tiap hari dilihatin ya. Padahal begitu-begitu. Jadi pakai celana, iya Pak, kalau mandi biar dapat kesunahan. Kalau nggak pakai celana sih nggak apa-apa, sah-sah aja mandi mah. Kalau mau dapat kesunahan ini mah. Alayan kusomauhu ansohin, jangan sampai kurang airnya dari 1 sok. Ya segelas lah, 2 gelas lah. Jangan terlalu sedikit mandi mah. Ayak tasila fi mahallin layanaluhu fihi rosyas. Usahakan jangan mandi di tempat yang bisa nyiprat air. Artinya ke badan tuh jadi balik kotor. Contoh airnya itu kita mandi itu di atas tanah, yang habis itu balik lagi kotorannya ke kita. Jangan sampai seperti itu ya. Kalau bisa mandi juga tidak apa sih namanya, tidak tabdzir, tidak boros air. Ya kebiasaan orang Indonesia kan kalau bebersih itu pasti terlalu banyak menggunakan air yang terkadang tidak perlu.
Coba Bapak pikirin sekarang, inget-inget kalau habis gosok gigi nih, dikumur-kumur sisa air gosok giginya langsung dibuang apa dicemplungin lagi? Dibuang. Padahal masih bersih airnya. Jadi dari begitu kebiasaan kita, sombong kita mah. Mentang-mentang Indonesia banyak air. Di luar negeri pakai gelas Pak. Kalau Bapak ke hotel nih, kita pada nginep di hotel, itu dikasih gelas tuh sama hotel. Itu bukan buat minum, ya kan buat kumur-kumur kita. Biar nggak terlalu banyak kebuang air. Makanya lebih utama mandi itu pakai shower irit, kurang dari seember, badan udah basah semua. Tapi kita, orang-orang kita, saya Bapak mungkin nggak betah mandi pakai shower. Kaya belum mandi. Pakai sabun sih, wajib nggak pakai sampo? Nggak wajib. Mandi pakai sampo, mandi pakai sabun, nggak wajib itu mah. Itu mah sunnah. Mandi pakai sampo, mandi pakai sabun. Saya pernah diomelin sama temen, sama temen apa sama orang tua, keluarga, istri ya. Lupa saya. Mandi, lu mandi cepet amat. Mandi junub sih kagak sampoan. Siapa bilang mandi junub kudu sampoan? Mandi junub saya lanul maya ala jamil badan. Mandi junub mengalirkan air ke seluruh tubuh. Mau sampoan kayak mau kagak, terserah itu. Kalau mau afdol ya sampoan. Kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak sampoan juga. Ada orang mandi nggak sampoan, nggak sabunan, banyak. Bersih-bersih aja badannya ya. Ayuzilal qadara qablahu min maniyin au najasatin ka baulin au ghairi dzalik. Sebelum mandi bersihkan sisa sperma, bersihkan sisa najis seperti sisa air pipis, bersihin dulu baru kemudian mandi. Ayastaqbilal qiblat wa ya'ti bil basmalah, ngadep kiblat dulu, kemudian baca basmalah, kemudian gosok gigi, kemudian basuh telapak tangan, kemudian kumur-kumur, masukin air ke hidung, kemudian baru niat bahwa yang tadi itu sunnah. Yang tadi tuh kumur-kumur, masukin ke hidung, baca bismillah, ngadep kiblat, niatin bahwa itu adalah sunnah mandi. Enak nih kalau bisa dipakai semuanya. Kita sampai kamar mandi langsung sih kecebar ya. Boro-boro inget begitu. Ayaghsila farjaihi wa ma hawalaihima, membersihkan, membasuh farjinya dulu. Sebelum mandi kejebar-kejebur, basuh farji. Kan tadi itu bismillah, ngadep kiblat, bismillah, kumur-kumur, masukin air ke dalam hidung, kemudian niat yang tadi itu sunnah, baru habis itu membersihkan farji, depan dan belakang dan sekitarnya. Yang keempat, al-wudu'u qablahu, habis itu baru wudu sempurna, wudu, baru kemudian dilanjutkan dengan niat mandi wajib. Baru tuh niat mandi wajib. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar, atau nawaitu raf'al hadatsil akbar boleh. Yufidul ma'a ala ra'sihi wa yanwi inda awalihi an baqiyatil badani raf'al janabah au ghuslal masnun. Kalau udah itu kaki udah sempat basah, udah bisa menyesuaikan diri, udah mulut udah sempat kena air, kemudian tadi udah sempat kena wudu, baru bajur ke kepala. Nggak bakal kena kaget Pak di kamar mandinya. Kenapa kita kaget? Karena nggak wudu dulu. Coba wudu dulu. Kan wudu mah menyesuaikan dulu sama air. Kucek-kucek tangan dulu, muka, tangan sampai sikut, kemudian kaki udah nyesuaiin. Oh iya nih suhu air segini, baru bajur pala. Iya, jadi nggak kaget ya. Kemudian yufidul ma'a ala ma'akbala min syiqqihil aiman. Kalau sudah palanya, maka lanjutkan membersih atau menyiram air ke bagian kanan, depan, kemudian belakang. Habis bagian kanan, depan, belakang, kemudian depan kiri, belakang kiri. Kayak nggak ada yang begitu. Ada Pak, coba megang gayung, ngebanjurnya kemana? Gayungnya seret, kemana ngebanjurnya? Kiri. Ya, nggak ke kanan. Besok rubah, kanan dulu. Kanan, depan, belakang, baru kiri. Gosok gigi juga sama. Seret,
kemana? Kiri pasti, iya. Besok rubah kanan dulu biar dapat sunnah. Mal illatu fi taqdimi ghuslil farji bi niyati raf'il janabati awil ghuslil masnuni anhuma. Apa lantas kemudian elatnya kalau kita basuh farji itu sudah didahului dengan niat janabah? Pas basuh farji itu bagusnya niat janabah, Pak. Niat saya mandi besar. Farji dulu nih. Kemaluan kita. Niat saya mandi besar. Lillahi ta'ala atau nggak pakai lillahi ta'ala. Niat saya mandi junub. Udah. Kenapa? Kok pas basuh farji kita niat mandi junub? Supaya enggak megang farji lagi, selesai udah. Karena ada kaidah yang mengatakan kalau sudah mandi besar maka tidak wajib wudu. Itu jadi udah nggak megang kemaluan lagi, biar enggak batal wudunya. Jadi habis mandi udah nggak usah wudu lagi. Tuh gitu. Jadi pas basuh farji langsung niat mandi janabah, kayak gitu. Di awal sih boleh di awal juga nggak apa-apa, cuman nantinya wudhunya jadi batal. Makanya di sini dikatakan bayan takidu wudhuhu, kalau tengah-tengah mandi kemudian megang farji, ya batal lagi wudhunya, itu mah wajib wudhu nantinya. Hal yang dari jul hadatul asgharu tahtal ghusli amla. Apakah hilang hadas kecil di atas di bawah mandi atau tidak? Al hadatsul asgharu yang dari juwayar tafi walau lam yanwi idza tasala ghuslan wajiban ka ghusl janabah walam yantaqidu wudu athna al ghusli. Kalau orang mandi wajib maka wudunya ke bawah. Kalau orang mandi sunnah maka enggak ke bawah. Tuh, kalau orang mandi wajib wudunya ke bawah. Yang penting tidak batal lagi mandinya nggak kentut. Yang penting lagi mandinya nggak kentut. Makanya kalau mau kentut sebelum niat, kentut pratrot nyebokin nih, pratrot udah. Habis itu baru niat, biar udah nggak megang kemaluan lagi, nggak megang apa-apa lagi. Tuh, gitu ya. Fala budda ayat tawaddu'a qabla al-ghusli aw ba'dahu fi asna'i ma muhaladzatit tartib. Maka kalau lagi mandi sunnah mah dia harus wudhu dulu supaya setelah mandi nggak wudhu lagi. Itu pun dengan catatan mandinya tidak dalam atau tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Seperti tengah-tengah mandi megang kemaluan, ya wudhunya batal. Tengah-tengah mandi pipis, ya wudhunya batal. Kalau tengah-tengah mandi cebok, wudhunya batal enggak? Tengah-tengah mandi cebok, wudhunya batal enggak? Batal kalau ceboknya dipegang kemaluannya. Tapi kalau ceboknya nggak dipegang kemaluannya, nggak batal. Makanya saya kalau nggak salah minggu lalu apa minggu kapan, Bapak Babis Tinja ya, orang itu yang bikin batal wudhu itu keluar kotoran, baik jalur depan ataupun jalur belakang. Ceboknya mah nggak bikin batal wudhu kalau ceboknya nggak dipegang. Ceboknya pakai shower, cerot pakai setiman motor, ceboknya nggak batal itu wudhunya. Ya, jadi abis buang air besar wudhu dulu, nggak langsung cebok nih. Abis buang air besar wudhu dulu, wudhu. Wah, belum cebok, masih ada sisa-sisa nya. Abis wudhu baru cebok, tapi nggak disiram, nggak dipegang, cukup disiram doang, disemprot, batal nggak wudhunya? Nggak batal, karena nggak megang kemaluan. Nah tadi kan buang air besar, buang air kecil, lah kan tadi wudhu. Habis buang air besar, buang air kecilnya, wudhu baru kemudian cebok. Yang membatalkan ketika cebok itu adalah megang kemaluannya. Al-absalul masnunatu wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا بما ينفعنا اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه برحمتك أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته